Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Amelia, NIM saya 20154711060. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan normal. Nah, persalinan normal. Apa itu persalinan normal? Persalinan normal adalah peristiwa kelahiran bayi yang cukup bulan atau aterem dan kelahiran plasenta per vagina tanpa adanya komplikasi. Nah, selanjutnya apa itu mekanisme persalinan normal? Nah, mekanisme persalinan normal ini adalah rentetan gerakan pasif pada janin pada saat persalinan yang berupa penyesuaian bagian terendah atau kepala janin terhadap jalan lahir atau panggul pada saat melewati jalan lahir. Nah, kemudian mekanisme persalinan normal ini terbagi menjadi beberapa macam. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu masuknya kepala janin ke PAP atau pintu atas panggul. Yang kedua, fleksi. Yang ketiga, putaran paksi dalam. Yang keempat, ekstensi. Yang kelima, putaran paksi luar. Dan yang keenam, ekspulsi. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu masuknya kepala janin ke pintu atas panggul atau PAP. Nah, pada premigravida, kondisi ini atau masuknya kepala janin ke pintu atas panggul ini biasa terjadi di akhir kehamilannya. Tetapi pada multipara, hal ini biasa terjadi di awal persalinannya. Nah, masuknya kepala janin ke pintu atas panggul ini biasa disertai dengan sutura sagittalis ini melintang dan dengan fleksi yang ringan. Nah, jika sutura sagittalis ini berada di tengah jalan lahir tepat di antara simfisis dan promontorium, maka dapat dikatakan kepala ini dalam keadaan sinklitismus. Nah, tetapi jika sutura sagittalis tadi ini berada agak depan di simfisis dan agak ke belakang di promontorium, maka keadaan ini kepala ini dapat dikatakan dalam keadaan asinklitismus. Nah, selanjutnya asinklitismus ini terbagi menjadi dua macam. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu asinklitismus anterior dan asinklitismus posterior. Nah, yang pertama, apa itu asinklitismus anterior? Asinklitismus anterior ini adalah keadaan di mana sutura sagittalis ini mendekati simfisis pubis sehingga tulang ubun-ubun atau parietal bagian belakang ini lebih rendah daripada bagian depan. Nah, sedangkan asinklitismus posterior ini kebalikannya, di mana keadaan ubun-ubun bagian depan ini lebih rendah daripada bagian belakang. Dan keadaan ini di mana keadaan sutura sagittalis ini mendekati promontorium. Baik, yang kedua yaitu fleksi. Nah, apa itu fleksi? Fleksi adalah keadaan menekannya kepala di mana dagu ini mendekati sternum sehingga lingkaran kepala ini menjadi mengecil atau suboccipito brachmaticus dengan 9,5 cm. Nah, fleksi ini terjadi pada waktu kepala ini terdorong his ke bawah dan kemudian menemui jalan lahirnya. Nah, pada waktu kepala tertahan jalan lahir sedangkan dari atas mendapat dorongan. Nah, maka kepala ini bergerak menekan ke bawah. Nah, bagaimana sih posisi fleksi pada janin? Nah, bisa dilihat di gambar di atas ya. Nah, atau kita bisa memperagakan posisi fleksi seperti ini. Nah, fleksi, posisi kepala ini mendekati dada. Nah, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya ada internal rotation atau putaran paksi dalam. Nah, keadaan ini merupakan keadaan di mana berputarnya oksiput ke arah depan sehingga ubun-ubun kecil ini berada di bawah simfisis. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu perubahan arah bidang PAP dan PBP. Kemudian bentuk jalan lahirnya ini melengkung. Nah, selanjutnya jika putaran paksi ini sudah selesai dan kepala ini sudah sampai di dasar panggul, maka terjadilah ekstensi atau defleksi dari kepala. Nah, hal ini terjadi karena ada gaya tahanan dari dasar panggul di mana gaya tersebut ini membentuk
lengkungan karus yang mengarahkan kepala ke atas menuju lubang vulva, sehingga kepala ini harus mengadakan ekstensi untuk melaluinya. Nah, bagian leher belakang di bawah oksiputnya akan bergeser di bawah simfisis pubis dan bekerja sebagai titik poros. Nah, uterus yang berkontraksi kemudian memberikan tekanan tambahan atas kepala yang menyebabkan ekstensi kepala ini lebih lanjut saat lubang vulva vagina ini membuka lebar. Nah, pada saat kepala bekerja dua kekuatan, yang satu mendesak ke bawah, kemudian yang satu karena disebabkan ketahanan dasar panggul yang menolak ke atas, maka resultanya adalah kekuatan ke arah depan dan atas. Nah, kemudian setelah suboksiput ini bertahan pada pinggir bawah simfisis, maka dapat melaju karena kekuatan tersebut, yaitu bagian yang berhadapan dengan suboksiput, maka kekuatan tersebut, maka lahirnya berturut-turut pada pinggir atas perineum, ubun-ubun besar, dahi, hidung, dan mulut, dan akhirnya dagu dengan gerakan ekstensi. Yang selanjutnya yaitu putaran paksi luar. Nah, setelah kepala lahir, maka kepala anak ini akan memutar kembali ke arah punggung anak, dimana untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi karena putaran paksi luar. Nah, gerakan inilah yang disebut dengan putaran paksi luar. Nah, kemudian ekspulsi, dimana setelah putaran paksi luar, maka bahu depan ini sampai di bawah simfisis dan menjadi hipomosilion, dimana untuk melahirkan bahu belakang, kemudian bahu depan menyusul, dan seluruh badan anak akan lahir setelah bahu lahir atau toraks dan abdomen, dan lengan, kemudian pinggul depan dan belakang, kemudian tungkai dan kaki. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan tentang mekanisme persalinan normal. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.